Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda, bertemu lagi dengan Ustazah Repti pada hari ini pada mata pelajaran tema. Pada hari ini kita telah sampai pada tema 2, subtema 3, dan kita telah sampai pada pembelajaran ke-3 dan 4. Semoga Ananda semua selalu semangat ya belajarnya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Nina adalah anak yang rajin. Ia selalu merawat tanaman di halaman rumahnya. Halaman rumah Nina menjadi rindang. Udara di sekitar rumah Nina pun terbebas dari polusi. Oke, apakah teks tersebut termasuk narasi? Tahukah Ananda apa itu yang disebut dengan narasi? Oke, jadi teks narasi itu adalah sebuah bacaan atau teks yang berupa runtutan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu. Oke, itu adalah yang disebut dengan teks narasi. Pernahkah Ananda melihat kondisi seperti gambar di bawah ini? Gambar di bawah ini menunjukkan penumpukan sampah di sungai atau di laut dan penumpukan sampah di jalan. Pernahkah Ananda dalam kehidupan sehari-hari melihat hal seperti ini? Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan kita. Karena sampah yang menumpuk ini dapat menimbulkan bakteri dan bau yang tidak sedap dan menjadikan udara yang kita hirup tidak segar. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan sampah. Karena memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab tersebut, terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena jika sampah berserakan di mana-mana, maka semua yang kita hirup akan terganggu, atau yang kita hirup itu bukan lagi udara bersih, tetapi udara yang telah tercemar oleh sampah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial dan kita juga memiliki tanggung jawab, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya dan kita tidak boleh menumpuk-numpuk sampah agar udara di sekitar lingkungan kita menjadi sehat dan bersih. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menanggulangi sampah yang menumpuk tersebut? Oke. Ini adalah salah satu untuk menanggulangi sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Pernahkah Ananda mencoba melakukan daur ulang pada pembelajaran sebelumnya? Oke, di sini ada gambar hasil dari daur ulang. Di sini ada hasil dari penggunaan aqua bekas. Ada juga penggunaan botol aqua yang digunakan untuk pot tanaman, digunakan untuk kerajinan, dan bisa juga digunakan untuk menanam tanaman hias dan
sayur-sayuran. Ini adalah salah satu cara kita untuk menanggulangi sampah atau untuk mengurangi sampah yang menumpuk. Jadi, sampah-sampah plastik tersebut masih bisa kita gunakan untuk berbagai kerajinan atau berbagai alat-alat yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kerugian atau akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Jika kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah kita, maka banyak hal atau banyak kerugian yang akan kita peroleh. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa seperti lingkungan kita tidak segar atau terjadinya bau di mana-mana karena sampah yang menumpuk. Yang kedua, sumber penyebaran penyakit, yaitu di bekas-bekas sisa kita makan atau sisa sampah kita tersebut akan banyak menimbulkan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Kriminalitas ini maksudnya akan banyak kejahatan atau hal-hal yang tidak baik yang akan kita peroleh jika kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah. Banjir. Banjir ini pasti. Banjir dapat disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Contohnya di sungai, banyak sampah menumpuk di sungai bisa menyebabkan banjir, maupun di selokan-selokan yang ada di sekitar rumah kita. Aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Ya. Oke. Coba Anda perhatikan gambar di bawah ini, yaitu kayu yang ada di hutan ditebang, kemudian kayu tersebut menjadi kayu gelondongan, kemudian diolah oleh pengrajin kayu hingga bisa menghasilkan kursi atau meja. Kemudian kursi dan meja tersebut dibeli oleh pembeli hingga dibawanya ke dalam rumah dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini semua adalah termasuk kegiatan ekonomi, yaitu yang dimulai dari proses pemotongan kayu hingga menjadi kayu gelondongan sampai pengrajin kayu. Ini semua adalah proses dari produksi atau proses pembuatan. Selanjutnya, hingga menjadi sebuah kursi atau meja. Kursi atau meja ini didistribusikan kepada pembeli hingga dibeli oleh seorang pembeli dan digunakannya di dalam rumahnya. Ini adalah proses distribusi dan proses konsumsi atau proses penggunaan kursi atau meja. Ini semuanya adalah kegiatan ekonomi. Dan sama juga dengan gambar di sebelahnya, yaitu ada seorang nelayan yang menangkap ikan. Nelayan tersebut menangkap ikan. Ikan tersebut dilakukan pelelangan ikan. Setelah ikan dilelang, dibawalah ke kota oleh orang yang melelang ikan tersebut. Sampai di kota, ikan tersebut akan dijualkan di pasar dan seseorang akan membeli ikan dan ikan tersebut akan dimasak dan dikonsumsi. Berarti di sini juga ada proses kegiatan ekonomi yang dimulai dari produksi, yaitu dimulai dari menangkap ikan sampai penjualan ikan. Penjualan tersebut dilakukan distribusi hingga dimasak dan dikonsumsi. Ini juga adalah proses kegiatan ekonomi. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Karena tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti contoh di berikut yang tadi. Menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Contoh usaha yang dilakukan peternak ayam. Usaha-usaha tersebut antara lain memberikan pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin agar ayam dapat tumbuh dengan sehat,
dan membersihkan kandang ayam. Hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur ayam dan daging ayam dapat dikonsumsi setelah dimasak. Telur dan daging ayam banyak mengandung protein dan vitamin yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Jadi, coba kita bayangkan jika peternak hewan tersebut tidak melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang akan terjadi? Tentu banyak pihak yang akan mengalami kerugian, bukan hanya pemilik peternak ayam sebagai produsen, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut akan mengalami kekacauan. Jenis usaha-usaha ekonomi harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, apa sih akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekolah? Oke, jadi kita di sekolah juga mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang pertama, kelas menjadi kotor. Meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol, kegiatan belajar terganggu, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, ini adalah beberapa contoh akibat yang ditimbulkan jika kita tidak ada rasa tanggung jawab selama berada di lingkungan sekolah. Kalau di kelas, biasanya kita selalu melaksanakan piket sekali seminggu bagiannya. Apakah Anda semua sudah melaksanakan piket hariannya? Jika tidak, maka kita harus membiasakan diri melaksanakan kewajiban kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dan masyarakat. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi kita akan menumbuhkan persaingan yang sehat. Yang kedua, tidak merendahkan usaha orang lain. Kita tidak membanding-bandingkan usaha kita dengan usaha orang lain, karena semua usaha kegiatan ekonomi itu baik. Yang ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Oke, ini adalah cara-cara kita untuk menghargai usaha orang lain. Selanjutnya, akibat tidak adanya tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak ada keharmonisan antar masyarakat, terjadinya kekacauan di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar masyarakat, dan tidak akan tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Jadi, sebagai warga masyarakat, kita harus menjaga tanggung jawab kita, harus melaksanakan tanggung jawab kita agar lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang aman dan menjadi lingkungan yang tertib. Setiap orang akan melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, guru, penjahit, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Jadi setiap orang itu mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghargai setiap kegiatan ekonomi orang lain. Karena kita mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, jadi kita harus menghargainya. Lalu, bagaimanakah cara kita menghargai usaha orang lain? Anda, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.